Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Saya memperlakukan jin itu enggak kayak para dukun memperlakukan jin. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Kalau dukun-dukun memperlakukan jin itu masih yang langsung diambil lah, dibuang lah, yang mau dibakar lah, macam-macam lah kan gitu. Kalau saya seandainya bisa melihat, ya enggak. Saya aja ngobrol biasa, mau ngaji ayo, mau ngobrol ya ayo biasa lah. Orang jin kan kayak manusia. Mereka juga wajib sholat. Setahu saya, agama itu mengajarkan a'udzubillahi minasyaiton, bilang gitu. Iya, nggak ada a'udzubillahi minal jinni, enggak. Kecuali di Anas itu pun dua-duanya disebut, bukan jin doang. Minal jinnati wan nas itu yang alladzi yuwaswisu, yang selalu menggoda manusia dengan was-was. Baik jin maupun manusia, dua-duanya sama. Nah, jin pun sama kayak manusia, ada yang nakal, ada yang benar. Kan udah pokoknya beda aja. Makanya kita nggak bakal bisa bayangin Allah, orang beda kok. Bayangan kita itu makhluk. Ketika kita bisa membayangkan, berarti itu bukan Allah. Udah gitu. Makanya stop. Ketika kita diganggu oleh iblis, oleh setan, Allah tuh kayaknya begini kali ya, begini. Udah stop aja. Udah tinggal ngerokok aja, tinggal makan, tinggal nonton TV, udah. Setan lu. Malaikat itu apa sih Pak Ustadz? Malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Dari cahaya, ingat. Dan mereka adalah, kalau istilah kita tuh kayak robot. Iya, punya tugas masing-masing yang nggak pernah capek dengan tugasnya. Dan pasti dilakukan, nggak bakal error. Terus pertanyaan kita, Pak Ustadz, ya, kalau saya baca doa khatmul Qur'annya di kamar yang kecil Pak Ustadz sempit, memang datang malaikat 6.000, memang muat. Gimana caranya? Ayo, malaikat itu kecil apa besar? Pernah dengar orang yang wudhu setiap tetes jadi malaikat yang mendoakan dia? Nah, orang yang wudhu saja berapa miliar di dunia ini orang yang wudhu. Satu wudhu berapa tetes yang netes, itu semua jadi malaikat yang mendoakan dia sampai hari kiamat. Disinilah maka ada ulama terus menyimpulkan, karena itu wahai para umat, kalau habis wudhu jangan dielap. Ini kesimpulan ulama ini. Kenapa? Sayang yang tadinya mau jadi malaikat nggak jadi, orang kita lap. Yang harusnya mendoakan kita jadinya cuma sedikit doang. Nggak semua netes, kan begitu. Nah, di situ dibilangnya makruh, nggak sampai haram, tapi makruh. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ila hadratil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi ajmain. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa sahabati wa tabi'in wa ulama al-amilin wa muslimin wa malikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani Qadda Usir wa sayyidina Syekh Qasim bin Baghdad wa sayyidina Syekh Ahmad Hadir Samdas bin Al-Gabar wa sayyidina Syekh Al-Habas bin Jirban wa sayyidina Syekh Al-Karim wa al-Haratil Mukarram sayyidina Syekh Abdullah Mubarak Muhammad wa al-Mukarram sayyidina Syekh Ahmad Sayyid wa Fatajul Arifin wa Usul Mughfur wa al-Silsilah
Syahli lahumul Fatihah. Amin. Sumailah susun abaina wa umatina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan almarhum, sebutin keluarganya masing-masing yang udah mendahului kita. Susun almarhum Mujimin bin Karyo Makijo, susun almarhum Ulin Samsudin bin susun almarhum Ayusan susun almarhum Majid Tamim, susun almarhum Haji Mas Sabit Ajal, susun almarhum susun almarhum Masjid Sabit Agin, susun almarhum Roti bi Ajal Kiram, susun almarhum susun almarhum Mustafa bin Haji Ahmad, susun almarhum Hasan, susun almarhum Haji Mas bin Haji Sarbini, susun almarhum Haji Rahmatullah bin Haji Manin, susun almarhum Hasan Haji Abdul Syukur bin Haji Manin, susun almarhum Haji Manin bin Haji Lian, susun almarhum Haji Lamijin, susun almarhum Haji bin Bulan, susun almarhum susun almarhum Haji Aina bin Ibrahim, susun almarhum Haji Haji Subuh, susun almarhum Siti Sudan binti Sufangat. Sayyidilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa yaqfahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim sadan wa min khalfihim sadan faqsaynahum fahum la yubsirun. Wassawa'un 'alaihim anzaltahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru man ittaba dzikra wa wasiya rahmana bil ghaib فباشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجره وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذوا من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريع لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يئسون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزي نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحنا على مكانتهم فما استطاعوا ليا ولا يرجعون وما نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها
أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا ينجوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة إذا خرج النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ثم على والدينا ووالديكم وقربتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة بأن الله يتغسهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وعلى رؤيا سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب ووصولهم وفورهم بأن الله يتغسهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسرع الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين أسرع الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين أسرع الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا باري الحم يا كاشف الغم يا مالي عمدي يغفر ويرحم يا باري الحم يا كاشف الغم يا مالي عمدي يغفر ويرحم يا باري الحم يا كاشف الغم يا مالي عمدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وأكبر ومجد وعز وما كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة للشيخ الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وعصيم وفروئه وجميع سادتنا علي بعلوي بأن الله يعطي درجات في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لجميع شهدنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لسيدنا الحبيب عبد الله عبد العلوي الحداد صاحب الراتب ووصول وغفورهم بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بأن الله يغفر المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنكم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يعطي كل شيء منا ومنكم سؤاله على ما يرضي الله به ورسوله والحجاج والمشافرين والغزاة والمجاهدين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى خيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الأولين
وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة الملائكة المقربين وإلى حضرة أولياء الله تعالى في هذا المكان وهذه القرية وهذه المدينة وفي أي كل مكان ولحضرة ahli kubur kami semua ya Allah yang hadir di taklim ini pada malam hari ini wa ila hadrati ahli kubur dari sahibul bait ya Allah semuanya ya Allah baik sahibul bait yang suami maupun istri wabil khusus di hadrati almarhum Mujimin bin Karyo Makijo wa ila hadrati jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al al-jannata mathwahum rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa 'iyadika fi وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك وأنا وكلنا حيث كنا يا عالم الشر منا لا تهتك الشر عنا وآمنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين إلى لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل اطلب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل اطلب بنا والمسلمين يا أمان الخائفين نجنا مما نهى يا أمان الخائفين سلمنا مما نهى يا أمان الخائفين آمنا مما نهى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وهو باسمك اللهم
فيها سلام وآخرهم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya bilang bahwa nanti selama pertemuan saya sekitar 6 kali pertemuan ya, saya mau buat silabus tersendiri. Nah, untuk malam hari ini kita awali dengan yang paling dasar, yaitu bedah tentang rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Berawal dari hadis. Suatu ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi ngajar para sahabat. Nabi kalau ngajar sahabat itu macam-macam, beda-beda. Terkadang kayak begini, Nabi duduk, sahabatnya ikut duduk, kriung begini. Terkadang Nabi di atas mimbar, sahabatnya di bawah. Kayak yang hadis tentang Ramadan kemarin, yang 3 hal yang diaminkan malaikat Jibril itu. Terkadang sambil berjalan, terkadang bahkan sampai sangat-sangat dekat dengan sahabat, biasa Nabi. Jadi dengan para sahabat itu ya kadang berjarak, kadang sangat akrab, manusiawi lah. Kadang agak jauhan, kadang dekat, biasa, macam-macam. Nah, pas ini Nabi lagi ngeriung sama sahabat begini. Tiba-tiba datang seseorang yang pakai baju putih bersih, resik, langsung duduk di hadapan Nabi. Kata sahabat Umar yang menceritakan hadis ini, lutut ketemu lutut, saking dekatnya. Lutut ketemu lutut. Terus tangannya dia ditaruh di pahanya Nabi begini, saking dekatnya lah. Iya. Terus tanya, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Ya Rasul, kabari saya, iman itu apa sih? Tanya dia. Lantas Nabi jawab, al imanu antu'mina billahi wal yaumil, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dulu pernah hafal kan di hadis mana itu? Di Arba'in ada itu. Iya, hadis nomor kedua setelah innamal a'malu binniyat ada itu. Yang cerita Umar bin Khattab. Walaupun banyak sahabat yang lain. Iya. Kata Nabi, iman adalah kalau kamu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah atau para rasul, iman atas adanya hari akhir, dan iman bahwa Allah itu punya qadha dan qadar, baik yang bagus maupun yang enggak bagus. Itu semua dari Allah. Dijawab begitu, nanya lagi dia, akhbirni anil Islam ya Rasul, kabari saya, Islam itu apa sih? Terus Nabi jawab, al-Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu syahadat, kamu menyatakan. Syahadat itu pernyataan, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakah, dan kamu memberikan zakat. Wa antasuma Ramadan, dan kamu puasa Ramadan. Wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, dan haji bagi orang yang mampu. 5 kalau Islam. Kalau rukun iman 6, Islam 5. Dijawab begitu, dia nanya lagi, akhbirni anil ihsan. Jadi ada 3, iman, Islam, ihsan. Apa kata Nabi? Al-ihsan anta'buda ka'annaka tarahu, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat langsung Allah. Itu ihsan namanya. Jadi kalau kita beribadah benar-benar di hadapan zat yang kita menyembah kepadanya, kan pasti bagus itu, khusyuk.
Kalau nggak bisa kayak begitu, kata Nabi, fa illam takun, kalau kamu nggak mampu seperti itu, fa innahu yaraka, kata Nabi, yakin bahwa Allah melihat kamu. Kalau kamu nggak bisa seakan-akan bisa melihat Allah, udah yakin aja deh, Allah lihat kamu, begitu. Disinilah ihsan. Setelah itu terus dia nanya lagi, mata ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasul, kiamat kapan sih datangnya? Jadi 4 pertanyaannya. Pertama rukun iman, kedua rukun Islam, ketiga rukun ihsan. Yang 3 dijawab oleh Nabi. Pertanyaan yang keempat, kapan kiamat? Kata Nabi apa? Yang nanya dan yang ditanya sama-sama nggak tahu, kata Nabi. Terus dia sama, sudah bener ya Rasulullah. Lah, ini orang nanya-nanya sendiri, bener-benerin sendiri. Akhirnya terus dia pergi. Nah, sahabat ditanya oleh Nabi, tahu nggak kalian tadi itu siapa? Nggak tahu ya Rasulullah. Kata para sahabat, dibilang orang jauh, tapi kok resik bajunya. Kalau orang jauh ngelewatin gurun harusnya kumel, iya, kena debu segala macam. Tapi kalau dibilang orang dekat, kita nggak ada kenal. Tapi mereka nggak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, itu Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian. Jadi ngajarin sahabat itu pura-pura nanya, itu malaikat Jibril. Di sini selain bahwa pertanyaan Jibril ini adalah dalil buat pegangan kita bahwa rukun iman yaitu, rukun Islam yaitu, ihsan ya seperti itu. Selain itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa terkadang malaikat itu bisa dilihat manusia secara kasat mata dengan bentuk yang terserah Allah yang ngasih bentuk seperti apa. Pada saat itu bentuknya kayak manusia biasa. Ini dalil bahwa malaikat bisa dilihat banyak orang, nggak cuma orang-orang tertentu saja. Sebaliknya iblis pun juga bisa dilihat banyak orang. Dalilnya mana Pak Ustadz? Ketika orang Quraisy mau ngusir Nabi, mau bunuh Nabi sehingga nanti Nabi hijrah, sebelum Nabi hijrah, itu orang-orang Mekah pada rapat antar suku, yang mana rapatnya itu di Baitun Nadwah. Jadi kapan namanya ya? Kalau kita kayak gedung DPR lah, itu. Mereka menanya baiknya Muhammad kita apain? Macam-macam usul di situ. Tiba-tiba datang kakek-kakek usulnya apa? Cakep dia usulnya. Kalau kalian bunuh Muhammad sendirian, pasti nanti kaumnya atau sukunya melawan. Bagaimanapun orang Quraisy kalau disakiti walaupun nggak seiman, mereka itu tetap sakit hati dendam. Iya, karena satu suku Nabi itu Quraisy. Iya. Tapi kalau begini aman, bagaimana caranya Mbak? Setiap suku kalian ngirim anak muda yang kuat, 1 atau 2. Nah, semua suku ngirim perwakilan untuk bersama-sama bareng-bareng bunuh Muhammad. Nanti orang Quraisy sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Orang ini udah kesepakatan, kan begitu. Akhirnya disetujui usul ini. Para sejarawan sepakat, siapa sih kakek-kakek ini? Para sejarawan mengatakan itu adalah iblis yang menjelma jadi manusia, ngasih ide untuk mencelakai Nabi. Tuh. Artinya apa? Suatu saat pun iblis bisa kasat mata, siang-siang malahan di tengah rapat. Bisa. Jadi nggak harus yang paranormal, nggak harus yang apalah yang bisa melihat begitu. Orang biasa pun bisa. Kalau memang lagi ditampakkan. Tapi kalau pas lagi gaib ya udah gaib aja. Nggak usah maksain diri. Di sini ada nggak yang ahli? Sofian. Nih. Ya. Kalau beneran ahli nggak apa-apa, saya bilang begitu. Kalau beneran ahli nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya udah ngomong aja enggak apa adanya. Saya sering di taklim saya bilang, entah ibu, entah bapak-bapak, Bu,
kalau ada yang kesurupan jangan undang saya bilang gitu. Iya, saya bukan ahlinya. Saya nggak berani bilang oh ini ada nih yang masukin begini, nggak berani bilang gitu. Orang lihat aja enggak. Gitu. Iya. Kalau ibu bapak mau nanya hukum, mau nanya tentang agama, nggak apa-apa panggil saya atau ke rumah nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang kesurupan jangan panggil saya. Satu, memang nggak ahlinya. Dua, kalau dipaksain, ntar kalau saya doa nggak maju dikiranya ya doanya Pak Ustadz nggak maju. Padahal memang nggak ahlinya, nggak ahlinya biasa. Dan yang ketiga, saya bilang yang ketiga, saya memperlakukan jin itu nggak kayak para dukun memperlakukan jin. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Kalau dukun-dukun memperlakukan jin itu masih yang langsung diambil lah, dibuang lah, yang mau dibakar lah, macam-macam lah kan gitu. Kalau saya seandainya bisa melihat, ya enggak. Saya aja ngobrol biasa, mau ngaji ayo, mau ngobrol ya biasa lah. Orang jin kan kayak manusia. Mereka juga wajib sholat, mereka juga wajib puasa, mereka juga wajib haji yang mampu. Kalau mampu, nggak tahu jin mampu nggak? Mampu, punya duit banyak kali ya. Terserah, pokoknya begitu. Intinya mereka punya kewajiban kayak kita. Mereka juga punya larangan kayak kita. Dilarang nggak sholat, dilarang nggak puasa dan yang lain sebagainya. Artinya apa? Secara makhluk mereka itu sama dengan kita. Sama-sama punya kewajiban dan sama-sama punya larangan. Dan nanti di akhirat sama-sama dipertanggungjawabkan. Baik ya surga, kalau lagi sial dan neraka kan begitu udah. Ngapain kita pusing-pusing? Saya bilang gitu. Kalau seandainya saya ketemu jin mau ngaji, saya ajarin, bilang gitu, biasa, nggak masalah. Nah kalau para dukun kan enggak. Pokoknya jin harus gitu, beda sama saya bilang gitu. Prinsipnya beda. Makanya kalau ada kesurupan jangan panggil saya. Entah malah betah jinnya. Ya, iya. Nah, itu saya bilang. Dan alhamdulillah saya nggak ada konflik sama mereka. Dimanapun beberapa kali saya masuk rumah yang katanya angker, enggak pernah diganggu, ketemu juga enggak, dan diganggu juga enggak, alhamdulillah. Jadi santai aja, biasa. Jadi sekali lagi begitu. Kalau enggak ahli enggak usah. Kalau beneran ahli dan tahu enggak apa-apa, silakan ditangani. Ada yang parah itu yang enggak ahli, pura-pura ahli itu yang bahaya itu. Gitu. Dan itu yang kadang-kadang yang bikin bolak-balik seperti itu. Kadang ada lagi yang kesurupan bukannya bener malah tambah sakit, mau dipencetin semuanya, malah bengkak semuanya. Saya kan kasihan. Ya, bisa. Mereka masuk ke manusia itu bisa. Suatu saat, zaman dulu ini malah, suatu saat sahabat Umar ini dengar bahwa di satu perkampungan ada yang heboh. Heboh gimana? Heboh karena ada istilahnya itu kayak manusia tapi bisa keluar masuk binatang, bisa masuk dari mulut keluar dari pantat. Ada enggak saya? Itu ada zaman dulu. Artinya apa? Dengan jin, ilmu jin bisa. Bahkan ada yang suatu saat juga patung bisa ngomong. Itu zaman Sayyidina Umar. Udah zaman sekarang bisa karena memang ada jin. Oleh Sayyidina Umar diapain? Kalau beliau malah beda ya sama sahabat Abu Bakar dan sebagainya. Apa beliau bawain pedang, dihancurin patungnya, selesai. Apa-apa. Ya tadi menyesatkan banyak orang. Nah kalau bapak berani nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau nggak berani ya udah cari yang lain aja. Nah lanjut. Beda. Kalau saya selalu bilang begitu. Saya bilang kalau saya jin itu bukan media, objek dakwah. Kalau saya begitu, objek dakwah. Tapi kalau teman-teman yang di ruqyah yang itu kan jin kan udah kayak musuh aja. Saya bilang gitu. Setahu saya bilang ke mereka, teman-teman yang biasa ruqyah itu, setahu saya agama itu mengajarkan a'udzubillahi minasyaiton, saya bilang gitu.
Iya, nggak ada a'udzubillahi minal jinni, enggak. Kecuali di An-Nas itu pun dua-duanya disebut, bukan jin doang. Minal jinnati wan nas itu yang alladzi yuwaswisu, yang selalu menggoda manusia dengan was-was. Baik jin maupun manusia, dua-duanya sama. Nah, jin pun sama kayak manusia, ada yang nakal, ada yang benar. Kan begitu. Jin ada yang Islam juga, ada yang Islam. Yang Islam sama, ada yang nakal, ada yang benar, juga sama. Ya kayak kita manusia, ada yang nakal, ada yang udah biasa begitu. Lanjut. Teman-teman semua yang berkata Allah Subhanahu wa taala ke cerita Jibril tadi, bahwa tadi malaikat Jibril yang datang yang mengajari para sahabat dengan pura-pura nanya. Beliau nanya tentang iman. Yang pertama rukun iman, yaitu antu'mina billahi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang iman itu yakin, percaya bahwa Allah itu ada. Itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang udah pokoknya yakin Allah ada gitu. Ada yang nggak bisa, harus dibuktikan, juga ada. Ada yang nggak usah buktiin seandainya, tapi malah dia yang mengumpulkan bukti untuk diperlihatkan atau diajarkan kepada orang lain juga ada. Kalau orang filsafat umum itu kalau diomongin tentang Tuhan, ntar dulu, cari bukti dulu. Kalau sudah terbukti baru percaya adanya Tuhan, kan begitu. Kalau filsafat Islam kebalik, ada dulu, yakin dulu bahwa Tuhan itu ada, baru kita buktikan. Itu bedanya di situ. Nah, ulangi lagi, kalau filsafat umum ngumpulin bukti dulu, begitu terbukti baru ngakuin ada Tuhan. Kalau filsafat Islam, yakin dulu ada Tuhan, baru mengumpulkan bukti. Tuh tandanya, tuh ya kan, nah, itu filsafat Islam. Nah, di antara para ahli yang mengumpulkan bukti adalah dengan mengumpulkan sifat-sifat Allah. Jadi sesuatu itu Pak, ada sifat, ada zat, ini nggak bisa pisah. Saya tanya Mas Rian, gampangnya lah. Ini warna apa ini? Putih. Anggaplah putih. Ya udah putih. Susah kan? Nggak? Orang. Abu muda ya? Gampang lah. Silver lah, Udah gitu aja, yang gampang lah. Kalau ini apa ini? Warnanya. Kuning. Warna itu sifat atau zat? Sifat. Zatnya jeruk warna kuning. Tapi kuning dengan zatnya jeruk ini nggak bisa. Berubah ya. Tapi bisa nggak bisa berubah jadi hijau seandainya. Hijau juga sifat juga. Nggak bisa ada zat tanpa sifat, itu nggak bisa. Itu contoh lagi. Nih kotak itu sifat. Zatnya ya ini apa namanya, ini batu atau apa yang namanya. Pokoknya begitulah zatnya. Warnanya apa? Warna itu sifat. Bentuk itu sifat. Zatnya itu ya barangnya itu, zatnya itu. Nah, Allah kalau kita mendefinisikan zatnya nggak bakal bisa, karena memang zatnya Allah nggak kayak apa-apa. Tapi Allah punya sifat yang pasti, yang nggak mungkin disamain dengan sifatnya selain Allah. Yang pertama, kalau kita hafal, tahu nggak, pernah hafal nggak sih sifat 20? Wujud. Semua juga wujud Pak Ustadz ya, tapi wujudnya Allah beda. Kenapa? Karena wujudnya Allah beda dengan makhluk. Wujudnya Allah ditandai dengan yang lain lagi, yang nomor 2. Apa? Kidam itu artinya apa? Wujud artinya ada. Iya. Kidam itu artinya terdahulu. Artinya apa? Adanya Allah itu tidak diawali dari nggak ada. Allah udah ada dari sebelum apa-apa. Allah sudah ada. Sebelum ada setitik makhluk pun Allah sudah ada. Makanya sebelum ada nggak ada, Allah sudah ada. Artinya apa? Adanya Allah ini tanpa awal. Itu namanya kidam. Selanjutnya bako. Ini nggak apa-apa, ini kita belajar dasar ini. Bako itu kekal. Beda dengan abad. Ini
nanti akan ada bahasa dua. Abadan artinya juga kekal. Tapi kalau kekalnya abadan itu kekal yang berubah. Contohnya surga, neraka. Makanya kata Allah, kalau masuk surga itu khalidina fiha abada. Kalau sudah di dalam surga ya selama-lamanya. Selama-lamanya orang di surga itu kekalnya itu berubah terus, makin enak, makin enak, makin enak dan selanjutnya. Tapi kalau bakoknya Allah itu kekalnya tidak berubah. Allah wujud kita bakok terus. Mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu beda dengan makhluk. Artinya begitu. Kalau sama namanya bukan Allah. Udah pokoknya beda aja. Makanya kita nggak bakal bisa bayangin Allah, orang beda kok. Bayangan kita itu makhluk. Ketika kita bisa membayangkan berarti itu bukan Allah. Udah gitu. Makanya stop ketika kita diganggu oleh iblis, oleh setan. Allah tuh kayaknya begini kali ya, begini, udah stop aja. Udah tinggal ngerokok aja, tinggal makan, tinggal nonton TV, udah. Setan lu. Udah. Qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, maksudnya apa? Enggak butuh yang lain. Makanya ada ayat bahwa innallaha 'alal 'arsy istawa. Allah itu istawa atau bertempat di atas arsy. Itu kata para ulama itu nggak bisa diartikan textbook. Kenapa? Karena Allah tidak bertempat, nggak butuh apa-apa. Kalau Allah beristawa atau Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh aras buat tempat. Nggak mungkin Allah butuh. Berarti tempat lebih besar daripada Allah, dan itu juga nggak mungkin. Makanya artinya apa Pak Ustadz? Artinya menguasai. Saya tanya, Mas Sofyan 2024 berhasil menduduki kursi DPR. Maksudnya apa? Duduk gitu sempit amat ngertiin. Maksudnya nggak begitu. Maksudnya adalah bisa jadi DPR, kan begitu. Anggota dewan itu makna lebih luas lagi. Nggak cuma duduk doang di situ, enggak. Dah pokoknya kira-kira begitulah. Orang sugih. DPR kan wakil rakyat. Atau rakyat nggak punya duit siapa yang wakili? Lanjut. Makanya pasti ditakwil arti seperti itu. Ada lagi nanti wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Datang Tuhanmu dan malaikat berbaris kayak komandan upacara gitu. Nggak mungkin. Itu pasti ditakwil. Artinya apa? Datang wajah amru rabbik. Yang datang itu apa? Perintah Tuhan. Dan malaikat siap untuk melaksanakan. Maksudnya begitu. Makanya Allah itu nggak butuh sesuatu. Qiyamu binafsihi. Wahdaniyat Allah itu cuma tunggal. Tunggal segala-gala. Kalau kita nggak tunggal, ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki, itu nggak tunggal namanya. Ada saraf, ada jari dan yang lain sebagainya. Kita nggak tunggal. Allah itu tunggal. Kayak telur Pak Ustadz. Nggak, telur juga nggak tunggal. Karena bisa dibagi lagi. Terus kayak apa Pak Ustadz? Nggak kayak apa-apa jawabannya. Selesai. Qudrat, kuasa, udah pasti. Iradat, maha merencana, punya rencana. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah masuk ke perencanaan Allah. Nggak akan meleset, nggak akan terus tiba-tiba, ya kok jadinya begini? Nggak ada begitu. Kalau kita kan bisa. Kita kadang apa nih? Masak, pengennya jadi nasi, nggak taunya jadi bubur. Kita kadang buat kopi, pengennya enaknya nggak taunya kemanisan. Kita kadang mau buat teh, pengennya pas, nggak taunya kurang manis. Itu kita. Tapi kalau Allah enggak, semua yang terjadi di dunia ini atas rencana Allah. Nggak ada yang meleset. Nanti ini akan larinya dengan qada qadar, nanti akan berhadapan dengan situ. Teman-teman jangan bingung ketika kita ngomong qudrat, iradat, dan qada qadar. Teman-teman yang dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir, sampai ilmu dan seterusnya, sampai mutakalliman, apalin itu. Kenapa? Itu buat kekuatan keimanan kita. Dan itulah alhamdulillah dari ilmu-ilmu yang seperti itu
Kita sebagai orang Islam diselamatkan dari kemusyrikan, dari menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan agama-agama lain yang nggak punya ilmu tentang ketuhanan seperti kita. Makanya mereka selalu ribut aja dengan ketuhanan mereka. Sampai sekarang masih ribut itu. Tapi kalau kita alhamdulillah clear. Kenapa? Karena ulama zaman dulu sudah mendefinisikan secara detail sudah. Setelah kita iman kepada Allah wa malaikatihi, kita dituntut iman kepada malaikat. Malaikat itu apa sih Pak Ustadz? Malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Dari cahaya, ingat. Dan mereka adalah, kalau istilah kita tuh kayak robot. Iya, punya tugas masing-masing yang nggak pernah capek dengan tugasnya. Dan pasti dilakukan, nggak bakal error. Beda dengan teknologi manusia. Disinilah maka malaikat tidak mendapatkan pahala ketika dia taat. Karena memang dia diciptakan seperti itu. Yang diciptakan sujud terus sampai hari kiamat. Yang diciptakan rukuk terus sampai kiamat. Emang diciptainya begitu, udah. Makanya malaikat nggak dapat pahala karena memang malaikat nggak punya capek dan nggak punya nafsu. Kalau manusia beda, diciptakan dari tanah. Makanya ketika manusia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 begini udah banyak. Nanti tambah 10 orang lagi makin penuh lagi sini. Tambah 50 orang makin penuh lagi. Tapi malaikat enggak. Teman-teman pernah enggak dengar bahwa orang yang menghatamkan Quran doanya diaminkan oleh 6.000 malaikat? Kan begitu. Terus pertanyaan kita, Pak Ustadz, ya kalau saya baca doa khatmul Qurannya di kamar yang kecil Pak Ustadz sempit, memang datang malaikat 6.000, memang muat. Gimana caranya? Ayo, malaikat itu kecil apa besar? Nah, ayo, saya kasih tahu ini nanti triknya, logikanya kenapa gak bisa muat? Kenapa gak muat? Kenapa maksudnya? Wah, selesai begitu mau udah. Bisa sih logika. Kan saya bilang tadi malaikat itu tercipta dari cahaya. Aku punya senter. Kan dulu punya senter nih, ya kan? Tak senterin ke tembok situ atas itu. 1 senter. Muat nggak tembok itu? Menerima cahaya 1 senter. Muat nggak? 2 senter. 1.000.000 senter. Nyorotin 1 tempat, muat nggak? Nah udah itu malaikat. Cahaya dia. Mau berapapun muat. Orang cahaya. Beda sama kita yang tanah. 9 segini. 100 saja udah gak muat ini tempat ini. Ujel-ujelan. Kan begitu. Cahaya mau masuk terus. Makanya berapapun malaikat bisa menyertai kita, mendoakan atau mengaminkan doa kita. Bisa. Seperti itu logikanya. Gampang kan? Gampang. Udah jangan jawab kuasa Allah selesai. Itu mah bukan jawab itu mah udah orang apa namanya putus asa. Jawaban putus asa itu. Iya. Putus asa. Gak kelar-kelar sertifikat. Ini pula termasuk jin. Makanya kadang jin duanya karena jin dari api bisa juga dia tumpuk juga bisa, nggak masalah jin itu. Dan lagi dulu juga pernah saya sampaikan ini pula kita kalau lagi hadroh Fatihah, Pak Ustadz ya, kalau kita hadroh Fatihah khususan 1 orang sama dikasih ke 100 orang banyakkan mana dapatnya, sama aja saya bilang begitu. Maksudnya sama aja ya. Jadi gini, Fatihah itu ketika kita bagi ke 100 orang, contoh saya punya obor, Bapak punya obor mati, saya yang hidup, terus tak kasih Bapak sono apinya, api saya habis apa masih? Punya Bapak nyala enggak? Nyala semua, dan punya saya masih. Inilah hadiah pahala seperti itu. Kalau kita hadiah pahala ke orang lain, hadiah bacaan Quran, hadiah bacaan tahlil dan yang lain sebagainya, kayak kita ngasih api obor seperti tadi, kita tetap dapat pahala dan orang yang kita kasih pun dapat manfaatnya sama. Makanya nggak usah pelit-pelit kalau hadoroh.
Jangan bagi-bagi lah, ntar kasihan dapatnya sedikit. Enggak, sama aja. Kita aja paling kadang capek nyebutinya kan begitu. Di sini ada nggak yang kalau mau Ramadan dibacain semua? Ruahan, ya kan? Itu kan banyak itu. Capek aja udah cuma capek doang. Tapi hasilnya mah tetap sama. Setiap arwah dapat satu Fatihah. Bukan begini, satu Fatihah bagi 100 arwah berarti dapat enggak, dapatnya sama semuanya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Wa malaikatihi, malaikat Allah. Itu tadi, dia makhluk yang berbeda dengan kita. Karena itu memang dia itu udah di sistem seperti itu. Berapa jumlah malaikat Pak Ustadz? Enggak terhitung. Kenapa? Setiap saat nambah terus. Pernah dengar orang yang wudhu setiap tetes jadi malaikat yang mendoakan dia? Nah, orang yang wudhu saja berapa miliar di dunia ini orang yang wudhu. Satu wudhu berapa tetes yang netes. Itu semua jadi malaikat yang mendoakan dia sampai hari kiamat. Disinilah maka ada ulama terus menyimpulkan, karena itu wahai para umat, kalau habis wudhu jangan dielap. Ini kesimpulan ulama ini. Kenapa? Sayang yang tadinya mau jadi malaikat nggak jadi orang kita elap. Yang harusnya mendoakan kita jadinya cuma sedikit doang, nggak semua netes kan begitu. Nah di situ dibilangnya makruh, nggak sampai haram tapi makruh. Tapi Pak Ustadz ya kalau nggak saya elak nanti malah kemana-mana nggak enak semuanya. Ya udahlah kalau begitulah, itu namanya udur, beda lagi. Cuman sayang itu aja. Harusnya kita didoakan malaikat jadinya enggak. Lanjut. Disinilah maka malaikat nggak terhingga jumlahnya. Dari malaikat yang banyak sekali dan nggak terhingga jumlahnya, mereka punya tugas yang macam-macam. Ada yang tugasnya jagain orang. Ada. Makanya Bapak jangan kaget ketika terkadang kita seharusnya kita celaka Pak Ustadz, cuma nggak tahu kenapa ya tiba-tiba kok saya berhenti ya. Contoh begitu. Kalau aja nggak berhenti, udah ada jalan dikit aja ada tabrak ke mantap tadi yang mundur kan begitu. Kadang-kadang seperti itu. Itu adalah memang ada malaikat-malaikat yang bertugas seperti itu. Ada lagi memang malaikat yang tugasnya jagain manusia, jagain bayi dan yang lain sebagainya. Ada yang tugasnya ya macam-macam lah, yang mikul bumi kata para ulama, ada yang jagain aras dan seterusnya. Di antara sekian banyak malaikat yang punya tugas macam-macam itu, hanya 10 saja yang kita wajib tahu dan hafal. Siapa kemarin Mas Sofian? Jibril, Mikail, Sofian, Israil. Terus Wajib loh, harus bisa loh, wajib loh. 1 Jibril, tugasnya wahyu. Jangan nanya begini, Pak Ustadz ya sekarang udah gak ada nabi, terus Jibril ngapain? Ya kan? Kalau teman-teman nanya begitu, saya juga nanya. Terus Israfil tugasnya ngapain? Ya sekarang ngapain tugasnya dia? Nungguin aja udah. Iya. Gaji buta. Iya. Ya emang disetting seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah Allah alam ya. Kita bayanginya. Entah sekarang sudah pegang sangkakala tinggal nunggu perintah doang apa bagaimana, terserah Allah lah, itulah yang tahu. Pun demikian dengan Jibril. Iya, Jibril dulu ketika banyak nabi beliau menyampaikan wahyu. Sekarang udah nggak ada nabi gimana? Wallahu alam, entah ilham lah, ilham kan ada tuh kepada para wali. Atau terkadang kita lah yang manusia biasa. Terkadang teman-teman kita ini ada masalah yang tiba-tiba dapat solusi yang nggak tahu dari mana itu. Tiba-tiba ada aja solusi, dapat ide. Itu kalau wali itu namanya ilham. Kalau nabi namanya wahyu. Kalau kita namanya apa Mas? Wala, bukan. Ya udah wangsit lah. Wangsit lah atau apalah itulah namanya. Ya begitu, kadang-kadang begitu. Apakah itu Jibril? Wallahu a'lam. Gimana, mau nanya apa tadi? Berarti yang sibuk malaikat ini.
Israel paling sibuk. Kenapa? Dia pencabut nyawa, nggak cuma nyawa manusia, nyawa binatang pun dia cabut. Itu Israel. Nah, itu juga sibuk. Iya, Jibril, Mikael tugasnya. Rizki itu macam-macam, termasuk hujan juga rizki. Israfil, sangkakala. Sekarang ngapain? Wallahu alam, dan dikasih buta kata Mas Boyan. Ditandai dan termasuk Israel, pencabut nyawa. Mungkar nakir. Apa, Mbak? Nanya di alam kubur. Beda ya, alam kubur dengan kuburan itu beda. Ya, sama kayak ranjang dengan alam mimpi, beda. Orang tidur di ranjang, mimpinya bisa kemana-mana. Orang dikubur di satu tempat, tapi alamnya bisa macam-macam. Itu namanya alam kubur, beda. Makanya terkadang dijejer-jejer, yang satu ahli maksiat, satu ahli ibadah, nggak masalah. Secara akal nggak masalah. Entah terganggu apa nggak tahu deh itu. Yang ahli ibadah berisik apa sampai ini ya, dibukin mulut jerit-jerit begitu. Wallahu alam. Nggak tahu. Nah, makanya alam kubur itu berbeda. Nah, mungkar nakir tugasnya adalah tadi dia itu ya ngasih DP lah, DP akhirat. Cuma jangan lupa teman-teman semuanya, alam kubur itu masih ada ikatan dengan dunia. Kenapa? Karena belum kiamat. Disinilah disinilah manfaatnya doanya orang yang ada di dunia. Masih manfaat buat orang yang dikubur walaupun dia udah meninggal. Kapan kan? Mungkar nakir nanyanya sama yang meninggal kapan Bang? Bismillah. Gini, kalau tanya kapan pasti nanti akan dikejar deh. Tak jawab aja, serah Allah. Orang itu alamnya beda. Bukan. Lah iya, pasti akan dikejar. Bukan, beda lagi ini. Biar pasti duluan dah. Ntar dulu. Begini, kalau saya bilang ketika orang udah balik sendirian kan begitu. Iya, yang dikubur Pak Ustadz, yang ditungguin, terus nggak bakal ditanya-tanya, gitu kan? Ngejarnya. Maka saya bilang itu udah beda alam. Udah beda alam. Bisa jadi jasadnya masih kita liatin, ternyata di alam yang lain dia udah ditanya oleh mungkar nakir. Bisa jadi. Gitu maksudku. Kejar kalau tahu. Iya, belum lagi tanya dikremasi Pak Ustadz, dikremasi. Nah, ntar gimana nanyanya gitu kan? Orang udah beda alam, mau jadi abu mau terserah. Ya alamnya udah beda. Sekali lagi lanjut. Jadi mungkar nakir tugasnya adalah tadi DP akhirat. Bagi orang yang meninggalnya dalam keadaan kafir, selesai. Udah ada stempel lah. Udah nggak bisa ditolong lagi loh itu. Iya. Tapi orang yang meninggalnya masih Islam, walaupun banyak dosa, nah ini yang masih bisa ditolong. Artinya masih nyambung dengan doanya orang yang hidup. Iya. Kapan ya? Ada yang nanyakan dulu ya, Pak Ustadz, kalau orang tua saya non Muslim gimana? Kan begitu. Ya udah dirawat aja kuburannya sebagai penghargaan kita kepada orang tua. Tapi kalau masalah nyambung udah nggak nyambung, orang udah beda agama, gitu. Kenapa kok begitu? Nanti di akhirat itu udah nggak ada istilah bapak anak lagi. Coba bayangin, kita hidup bareng dengan nenek moyang kita. Apa urusannya sama bapak kita sama anak kita? Orang bapak kita juga anaknya bapaknya lagi. Tapi tahu nggak itu bapak kita? Tahu. Makanya nanti orang-orang akan nyari yang namanya Nabi Adam. Mereka menganggap itulah bapak kita. Ayo kita minta tolong kepada beliau biar kita segera diadili. Capek kita di mahsyar ini, kan begitu. Tahu. Disitulah nanti makanya orang akan ngumpet masing-masing. Kan ada tuh yang yafirul mar'u min akhi wa abihi wa bani itu kan ada tuh. Dia orang akan ngumpet. Kenapa kamu ngumpet? Takut dituntut sama anak-anaknya. Gara-gara bapak nih aku
nyungsep begini kan begitu. Bapak kita juga sama, nutup bapaknya lagi, makanya besok akan tutup petang. Disinilah maka udah nggak manfaat lagi antara bapak dengan anak. Nah di situ pula maka kalau sudah di alam akhirat itu yang manfaat ya tadi keyakinan. Bagi orang yang keyakinannya benar, selamat dia. Yang keyakinannya salah ya udah nasibnya dia kan begitu. Sekali lagi bapak anak udah nggak manfaat lagi. Yang ya mayafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani dan seterusnya itu. Pada kabur semuanya, pada nggak mau tanggung jawab. Boro-boro tanggung jawab, nah aku aja pusing mikir aku sendiri gitu. Nah, terancam semuanya bisa di sana. Sekali lagi, kalau beda agama sudah selesai, tapi kita bisa menghargai atau menghormatinya dengan merawat kuburannya. Lanjut. Prokip atet. Catat amal baik, amal buruk. Zaman dulu waktu saya kecil, bayanginnya catatannya seberapa banyak ya, bukunya tebel apa ya kan begitu zaman dulu waktu kita kecil. Zaman sekarang ada lagi flash disk yang sekecil ini bisa memuat berapa terabit video itu. Itu teknologi manusia. Teknologi Allah lebih canggih daripada itu. Iya kan? Disitulah maka jangan heran ketika ada surat Yasin yang mengatakan bahwa nanti di hari kiamat orang nggak bisa ngomong lagi. Kenapa? Yang ngomong tangannya sama kakinya. Artinya apa? Ada bukti visual. Zaman dulu kita nggak bayangin, kita zaman dulu tangan ngomong, kaki ngomong kan begitu. Zaman sekarang ada CCTV, nggak usah cerita lagi kita. Nah, ya yang ngomong kan tangan kaki itu CCTV itu namanya. Iya kan? Tuh ada buktinya tuh. Ngapain kamu ngelak lagi kan begitu? Udah nggak usah pakai bantah lah kan, intinya begitulah di surat Yasin itu. Makanya seiring dengan ditambahnya ilmu pengetahuan, harusnya orang itu makin yakin dengan akhirat. Oh ternyata apa yang diceritakan oleh agama selama ini benar ya, masuk akal juga ya. Enggak kayak zaman dulu kita seakan-akan masa sih kan begitu. Sekarang udah nggak mungkin lagi. Teman-teman semuanya, Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya adalah apa tadi? Wakil adat Malik, penjaga neraka, Ridwan, penjaga surga. Ta'ala itulah mungkin adminnya kali ya. Iya kalau zaman sekarang kan beda itu. Nggak usah jagain kayak zaman dulu jagain penjara begitu kayaknya enggak lah. Serepot itu. Ya pasti bisa lebih simpel lagi itu. Mulai ngurusin orang sedunia zaman Nabi Adam sampai kiamat. Miliaran itu, berapa banyak itu. Kalau jaganya kayak jaga penjara kan ribet. Nah, udah gak usah dipikirin, udahlah. Yang pasti yang kita wajib yakin itu bahwa neraka ada, surga ada, itu pasti. Alam barzakh ada, itu pasti. Terus jangan lupa kebaikan keburukan itu pasti akan tercatat, itu pasti. Bahkan kata Allah, mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik sekecil apapun tetap nanti akan kita melihatnya, hasilnya diperlihatkan oleh Allah. Kita berbuat jahat sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah. Selanjutnya apakah diterima kebaikan kita atau diampunkan keburukan kita, urusan nanti. Bisa nggak kita baik-baikin Allah kan begitu. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit lagi. Ya, udah jam cepet amat, 11 berapa? Lanjut, udah 45 menit. Sedikit lagi, satu lagi jadi sampai kitab. Selanjutnya adalah iman bahwa Allah pernah menurunkan kitab kepada para nabinya. Kemarin saya bilang bahwa jumlah kitab itu ada 104 aslinya. Cuman yang wajib tahu cuma 4. Dari 104 itu kata para ulama, karena ini juga sesuatu yang tidak wajib, maka nggak bisa divalidasi kepastiannya. Dikisahkan 50 itu diturunkan kepada Nabi Sis, namanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. 30 diturunkan kepada Nabi Idris. Berapa udah? 80. 10 diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan 10 kepada Nabi Musa dengan suhufu Ibrahim wa Musa.
Itu 10-10 dapatnya itu. Dan 10-nya Nabi Musa inilah yang terkenal sekarang menjadi apa namanya itu? Bukan. Yang 10 amandemen itu bahasa Inggris apa? 10 amandemen ya. Nah, itu yang terkenal itu suhuf Nabi Musa itu. Nah, itu yang selain Taurat. Nah, selain itu berapa Mas tadi Mas? 50, 30, 10, 10, 100 kan? Plus 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Dari 4 ini jangan lupa, Taurat ini rata-rata isinya ya tahu lah. Kalau perjanjian lama itu apa Taurat itu? Kalau perjanjian baru, Injil juga. Saya nggak tahu itu karena setahu saya katanya ini Injil itu baru dikumpulkan itu abad ke-3 beberapa itu. Itu pun kan dari murid-muridnya, bukan dari Nabi Isa-nya langsung. Ya kan makanya di situ ada kata Matius, kata Markus dan seterusnya itu kan murid-muridnya itu. Sebenarnya kalau kayak kita itu hampir kayak hadis lah dibilang ya. Iya nggak bisa kayak Al-Quran. Kalau Al-Quran memang murni wahyu Allah. Kalau Injil itu macam-macam itu. Wallahu alam lah. Saya nggak belajar di situ. Lanjut. Nah, yang namanya Zabur ini adalah yang diturunkan kepada Nabi Daud ini. Nabi Daud itu punya keistimewaan, yaitu suara beliau itu suara emas lah kalau misalnya sekarang. Jadi kalau baca Zabur itu sampai dibilang para burung, para binatang itu pada diem semuanya, dengerin saking nikmatnya. Itu yang Zaburnya Nabi Daud itu. Injilnya Nabi Isa. 3 kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sekaligus satu gelondongan lah kalau istilah kita. Nah begitu Al-Quran diturunkannya berangsur-angsur, beda sendiri. Disitulah maka hikmahnya berangsur-angsur ini. Nah, bukan cuma Nabi yang hafal Quran, sahabat pun mayoritas hafal Quran yang dekat dengan Nabi. Berbeda dengan 3 kitab ini, karena diturunkannya sekaligus, maka yang hafal ya paling nabinya sama orang-orang terdekat. Zaman Taurat itu dikisahkan yang hafal cuma 5 orang, termasuk Nabi Musa. Jadi 4 orang sahabatnya, termasuk Korun itu hafal Taurat itu. Kurang hebatnya apa? Sebagai disungsepin ke bumi. Padahal hafal Taurat itu Korun. Ada lagi Nabi Harun 3, siapa lagi yang 2 ya? Pokoknya 5 tuh termasuk Nabi Musa itu. Yang Zabur wallahu alam yang hafal siapa? Injil malah siapa lagi nggak tahu kita. Al-Quran banyak. Kenapa? Hikmahnya diturunkan berangsur-angsur. Coba nanti kita bedah lagi Al-Quran, insya Allah minggu depan. Jadi ya siapin sekalian itunya aja lah. Apa namanya? Sekalian laptopnya aja lah biar saya nggak usah nenteng-nenteng. Ya. Ya nanti saya kirim materinya, jadi tinggal masukin sendiri. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tada' min majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.